Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Laude Ardino dengan NIM B1G1222001 dari Prodi D3 Teknik Gigi, Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megariski Makassar. Ya, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSM Hum. Ya, di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khususnya yaitu bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda butir ketiga. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar bab 15 pasal 36. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita atas dasar kebanggaan. Ya, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Ya, fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas. Ya, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dijunjung di samping bendera dan negara kita di dalam melaksanakan fungsi. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitas hanya apabila masyarakat pemakaiannya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bangsa lain. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau sebagai alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antara suku bangsa. Berkat bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat berpergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air ini hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Ya, fungsi bahasa Indonesia yang keempat, ya, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa-bahasa yang berbeda dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat di dalam hubungan. Dan di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah kita. Ya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ya, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan yang baik dan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan ini adalah penulisan dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Ya, fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan,
bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali di daerah seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Ya, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ya, di dalam hubungan ini, dengan fungsi ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Ya, fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ya, di dalam hubungan ini bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Itulah penjelasan dari saya seputar fungsi dan kedudukan bahasa. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan, datangnya dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awan hitam tutupi fajar, bulan bintang terletak sejajar. Ayo kawan, kita belajar agar cita-cita mudah dikejar. Ya, itulah pemaparan dari saya tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.